Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kalau bisa berbincang dan perbincangan kita ini bisa membuat kita semakin mengarah pada hal yang tepat dan itu mendukung kita juga memiliki satu sikap yang tepat dan akhirnya membuat kita juga tidak semakin menjadi orang yang semuanya apa-apa saya bisa melakukannya, begitu ya. Ini saya mau sapa dulu Pak Eloy untuk smart listener yang sudah bergabung dan memberikan semangatnya untuk malam hari ini. Pak Wedi di Cengkareng, terima kasih untuk SMS-nya, terus dukung Smart Motivation dan juga program Smart FM lainnya Pak. Terima kasih juga untuk Pak Ahmad Imtat ini yang juga setia terus mendengarkan materi yang disampaikan malam hari ini. Terima kasih luar biasa, sehat terus untuk Pak Eloy. Wah, terima kasih Pak Ahmad Imtat. Lalu juga ada Santi di Bogor. Kalau mendengar kata Tuhan yang ada di benak Santi ini, TU, T besar U, lalu buka kurung H, tutup kurung AN. Jadi buat Santi langsung yang terbersit itu Tuhan. Begitu. Aku suka. So good. Thank you, Bu Santi. Terima kasih untuk Ibu Santi sudah bergabung. Lalu saya juga mau sapa yang setia mengikuti perbincangan Smart FM, terutama juga dalam Smart Motivation, Ibu Rita Chen. Selamat malam, semoga sehat terus ya. Itu respons ya, beberapa respons yang bisa kita baca Pak. Sebelum nanti kita baca lagi yang lainnya begitu ya. Lalu juga ada pertanyaan, saya nggak tahu apakah nanti ini Pak Eloy bisa bantu kita untuk bisa menjawabnya. Saya kurang paham juga apakah searah begitu ya dengan perbincangan kita. Pertanyaannya adalah kalau tadi Pak Eloy katakan kalau hanya berpusat pada diri sendiri itu artinya dan digabungkan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Eloy dari Alain de Botton itu artinya nggak ada Superman begitu maksudnya atau bagaimana? Silakan, itu pertanyaan dari Smart Listener. So good. Masih searah dengan apa yang kita bicarakan dan sebetulnya beliau mengikuti dengan baik nih inti dari pembicaraan kita. So, tadi dari Bu Santi by the way, itu keren banget sih. Dan memang harusnya Tuhan menjadi tuan dan kita menjadi hamba, kan kira-kira begitu ya. Dan sebetulnya ini menarik karena semua orang itu adalah hamba dari seseorang atau sesuatu. Kalau tidak menjadi hamba dari Tuhan, seseorang lagi menjadi hamba terhadap yang lain. Entah hamba dari kekayaan, hamba dari cinta, hamba dari keakuan, hamba dari jabatan. Hamba itu adalah artinya kalau sesuatu atau seseorang itu hilang, hilanglah aku. Oke. Jadi ketika saya merasa uang adalah penting dan yang terpenting dalam hidupku, aku lagi menjadi hamba uang tuh. Pekerjaan ini penting banget. Aku lagi memperhamba diriku terhadap pekerjaan itu. So, Bu Santi, you are so good. Jadi tinggal kita memilih sekarang mau jadi hamba dari apa atau siapa. Nah, theocentric motivation and leadership tentu saja. Persis tadi Bu Santi menyampaikan kita adalah hamba dari Tuhan. Sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Now, berhubungan dengan pembicaraan kita ini, saya mau masuk di dalam satu kata yang harusnya juga menjadi kata yang muncul dalam pikiran banyak orang ketika mendengar atau mengucapkan kata Tuhan. Yaitu C-I-N-T-A, cinta. Atau Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar kan, Pauli? Yes. Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, mari kita hubungkan itu dengan perasaan yang dikejar oleh setiap umat manusia. Apa itu? Merasa dicintai, merasa diterima, merasa bermakna begitu. Dan punya makna dalam hidupnya. Harusnya kalau kita memahami pembahasan ini, search no more. Berhenti mencari dari benda-benda, berhenti mencari
dengan cara mengisi kekosongan batiniah yang dikatakan oleh Blaise Pascal tadi, karena you nggak akan menemukannya di tempat lain. Teman-teman dan saya menemukannya dari sumber CINTA, karena listen, Tuhan bukan hanya memiliki cinta dan sayang, loh Mbak Uli. Saya ulang kalimat ini. Tuhan yang sedang kita bicarakan bukan hanya memiliki cinta dan sayang. Karena kalau memiliki bisa tiba-tiba hilang tuh. No. He is love. Tuhan ini adalah cinta dan sayang. Itulah sebab apapun yang beliau lakukan pasti tidak terlepas dari cinta dan sayangnya. Saya selalu mengulang kata-kata ini atau kalimat ini. Dengarkan smart listeners dan sahabat Sonora. Dan sahabat IML. Saya sering mengulang kalimat ini. God created you to love you. God created me to love me. Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa ini menciptakanmu untuk mencintaimu. Menciptakanku untuk mencintaiku. So, there is nothing you can do to make Him love you more. And there is nothing you can do to make Him love you less. Tidak ada satu hal pun yang perlu teman-teman lakukan. Atau tidak ada satu hal pun yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat Tuhan itu mencintaimu lebih dari sekarang. Nggak ada. Dan tidak ada satu hal pun yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat Tuhan itu mengurangi cintanya terhadapmu. Loh kok bisa? Karena He is love. Tuhan ini bukan hanya memiliki cinta dan sayang, Dia adalah cinta dan sayang. Dan kalau cintanya kepadamu dan kepadaku itu berkurang gara-gara saya berbuat jahat, itu bukan cinta yang sempurna, Mbak Uli. Karena itu berarti cinta bersyarat. Dan kalau Tuhan mencintai umat manusia bersyarat, tolong dengarkan baik-baik. Saya ulang kalimat ini saking pentingnya. Kalau Tuhan mencintai umat manusia dengan syarat, saya harus berbuat baik dulu baru dicintai, maka detik ini juga semua manusia di dunia mati. Kenapa mati? Karena standar cintanya Tuhan begitu tingginya, begitu murninya, begitu sucinya, dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa mencapai standar itu. Dan kalau ada yang mendengarkan saya sekarang dan berkata, I can, aku bisa, maka orang itu sebetulnya sedang jatuh dalam kesombongan. Dan kesombongan itu adalah bukti bahwa dia sedang gagal mencapai standarnya Tuhan. Now, listen. Ketika motivasi mengatakan begini, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Oh, ini membuat kita termotivasi, terinspirasi, di-boost untuk memberikan yang terbaik. Which is so good. Di dalam buku TML, saya membahas tentang motivation and leadership ini 10 bab. Karena penting sekali. 5 bab saya membahas khusus mengenai apa? How brain works. Bagaimana cara kerja otak. Bagaimana memprogram ulang pikiran bawah sadar. Supaya kebiasaan lama, itu kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kita bisa kurangin dan kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang lebih baik. So important. But, gini loh, bagaimana dengan orang-orang yang sudah berusaha dan sampai hari ini belum mendapatkan apa yang diinginkan? Bagaimana motivasi umum bisa menjelaskan itu? Yang terjadi adalah justru insecure. Yang terjadi adalah mereka merasa diri gagal. Yang terjadi adalah mereka merasa dirinya tidak sehebat yang lain. Dan betul motivasi nanti mengatakan, jangan dong, dibingkai ulang dong kegagalan itu. It doesn't work. No. Kenapa? Karena di dalam hati manusia ini ada satu ruangan yang kosong. Dan ruangan itu tidak bisa diisi dengan reframing. Nggak bisa diisi dengan teknik bingkai. Nggak bisa. Jadi hanya bisa diisi dengan apa? Yang paling tepat. Spiritual. Bahwa
Aku melakukan yang terbaik. Dan aku yakin dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras, tekun, bisa-bisa, pasti bisa. But, kalau ternyata waktunya belum tiba, aku tetap yakin, God loves you and loves me no matter what. Kenapa? Apa yang kita kerjakan setiap hari itu bukan lagi untuk mempertunjukkan diri kepada dunia supaya dunia menerima kita dan mencintai kita. Bukan. Kenapa? Karena God, the creator of the universe, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan semua adalah miliknya, mengatakan begini, I love you no matter what. Nothing you can do to make me love you more. Nothing you can do to make me love you less. Nggak ada satupun yang Mbak Uli bisa kerjakan yang membuat Tuhan mencintaimu kurang dari sekarang. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat Tuhan mencintaimu lebih dari sekarang. Kenapa? Karena sekali lagi, cintanya tidak bersyarat. But, listen, sebagai penutup ini Mbak Uli, ini penting banget. But, He refused. Tuhan menolak untuk membiarkan kita seperti ini terus. Karena itu Tuhan mau supaya hari lepas hari kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan bisa jadi Tuhan mengerjakan itu dalam diri teman-teman dengan cara mendengarkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Ini bukan kebenaran, ini bukan kebetulan gitu ya. Kalau ada orang yang kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, karena 1 miliar orang di dunia mengalami depresi. WHO mengatakan itu. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa lepas? Salah satunya adalah pahami bahwa motivasi penting banget, tetapi motivasi pada umumnya tidak bisa menjadi prinsip hidup dan kepemimpinan satu-satunya karena sangat rapuh. Jadi harus dimulai dulu dengan spiritual yang baik. Apapun iman, agama, keyakinanmu, prinsipnya adalah begini. God loves you no matter what. Maka ditutup dengan apa? Berikan yang terbaik setiap waktu. Dan dengan demikian, hidup akan baik-baik saja. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Eloy, Ibu Rita Chen, dan juga Kak Elis. Terima kasih ya sudah bergabung juga lewat YouTube channel. Tapi kami belum bisa membacakan lengkap karena waktunya semakin tipis dan bahkan harus segera closing. Tapi yang jelas, semoga kita dapatkan poinnya bagaimana kita bisa tetap ada pada posisi yang waras, selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini itu semua sudah mendapatkan kesempatan melakukannya dengan baik. Jangan pernah juga merasa diri terlalu ada di bawah teman-teman kita, karena harus selalu ingat begitu ya, karena yang namanya semangat itu, kesempatan itu pasti selalu ada. Ini kalau saya ngelihatnya balancing kita untuk ada pada posisi yang oke, tidak terjerumus pada posisi yang tadi kita bahas di awal ya, bagaimana kita jatuh pada depresi begitu ya Pak Eloy ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Eloy. Minggu depan kita bahas lagi ya. Perbincangannya akan lanjut nih Smart Listener, karena masih banyak poin-poin yang perlu kita bahas, dan Anda terus bersama kami dalam Smart Motivation. Pak Eloy, kita ketemu lagi minggu depan, begitu juga dengan Anda Smart Listener. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zalunggu, katakan yes I can. Keep the smile, be the connection.